senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini ayah bunda yang luar biasa bisa menghadiri undangan kami hari ini dalam rangka penerimaan rapor semester pertama sekaligus menyambut Hari Ibu yang jatuhnya besok di tanggal 22 Desember 2024. Kemudian yang sama kita hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama, Papa yang hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak sudah hadir membersamai kita pada hari ini. Ayah, Bunda, kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Yang pertama adalah kita hari ini akan menerima pembagian rapor anandanya. Jadi pada saat nanti penerimaan rapor, ayah bunda nggak usah resah dengan nilai anak, karena nilai anak itu yang penting bagi kami adalah bagaimana anak itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak soleh menjadi soleh, dari yang dulunya nakal menjadi tidak nakal. Itu yang terpenting. Akhlaknya yang penting kita tanamkan. Masalah nilai bisa belakangan. Nanti berjalan waktu, beriringnya waktu, nilai itu akan naik. Sambutannya. Acara selanjutnya penampilan puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahma kami persilakan. Sayang kehidupanku, tanpa adanya ibu, aku tidak bisa hidup. Kau bagai lentera yang hidup. Kasih sayangmu membuat aku merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Kepedulianmu tidak pernah aku temukan di manusia lain. Terima kasih terhingga dari alam ini. Kau siap bertaruh nyawa untukku. Kau membawa aku ke dunia dengan senyuman kebahagiaan. Kau mengenalkan aku arti kasih sayang seorang ibu. Tetaplah bersamaku, Ibu. Aku tidak akan tahu bagaimana tiada tanpamu, Ibu. Engkau adalah surga bagiku, Ibu. Aku mencintaimu. I love you, Ibu. Biasa ya untuk moderator kita yang Masya Allah ya, udah kayak dengar stand up komedi kita ya, senyum-senyum gitu dengar kalimat yang keluar dari mulut kita, Masya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian raport sekaligus parenting ya, kata Bu Septa tadi. Sebenarnya bukan parenting ya Bu ya, kita sharing tepatnya. Ceramah juga kayaknya nggak cocok, karena kayaknya di belakang banyak ustadz-ustadz dan para ibu-ibu yang Masya Allah ya, yang bisa jadi ilmunya itu lebih daripada saya. Jadi hari ini insya Allah kita sharing ya Bu ya. Ada ibu-ibu yang tahu lagu ini? Saya rasa kayaknya mukanya mama muda semua ini ya. Ayahnya pun ayah-ayah muda ya, papa muda. Insya Allah tahu lagu ini ya. Nanti kalau tahu boleh ikut ya, atau menggantikan saya. Kuda yang mana Tuhan senangi. Tahu Bu? Tahu Bu? Yang sebelah kanan ini pura-pura nggak tahu. Nah ya, kita ganti. Nabi yang mana kita cintai. Bersalawatlah agar hati tenang. Semoga dengan ketenangan yang sudah kita awali dengan
berselawat, menjadikan kita mudah menerima kebaikan, menjadikan kita mudah membuka hati dan membuka pikiran kita. Siang, sore, malam. Masya Allah. Kita lihat kanan sama kiri ya. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Masya Allah, udah bisa. Kalau udah sama ini udah bisa kita mulai. Baik ya Bu ya. Kalau sudah sesuatu bersinggungan dengan ibu ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyentuh hati ya gitu ya. Separah apapun kita ketika sudah menyinggung ibu, kemudian apalagi dibawakan dengan puisi, itu pasti akan menyentuh ya. Baik mengingat bahwa kita sebagai ibu atau kita sebagai anak ya, itu akan menyentuh hati kita. Dan mudah-mudahan hari ini ya menjadikan kecintaan kita terhadap ibu kita dan diri kita yang sebagai seorang ibu, dan bapak-bapak yang memiliki istri yang juga ibu dari anak-anaknya, itu menjadi kita lebih baik hari ini. Karena seperti yang disampaikan Bunda tadi, sebenarnya dalam Islam itu peringatan Hari Ibu tidak ada ya, bahwa sesungguhnya peringatan Hari Ibu itu sebagai penghargaan saja, tetapi bukan berarti ketika penghargaan itu misalnya kita biasanya kalau sudah Hari Ibu nih Facebook rame, bener apa bener? Ya kan Bu? Instagram rame ya kan? Tetapi bukan hanya itu penghargaan kita kepada ibu kita. Doa kita setiap hari, kesantunan kita, ketaatan kita, kemudian kita sebagai ibu, bukan hanya di Hari Ibu aja kita baik sebagai ibu, tapi setelah hari-hari tanggal 22 kita harus belajar menjadi ibu yang lebih baik ya Bu. Jadi Tahu semua ya, Gen Z atau generasi apa Bu yang lebih sering didengar? Generasi strawberry. Ya bukan Bu? Apa itu generasi strawberry Bu? Ada yang tahu? Strawberry itu warnanya apa Bu? Merah. Cantik gak ngelotek? Cantik ya kan Bu, gemes, cantik. Itu ada bintik-bintik telalannya dikit-dikit kayak saya ini ya. Ya kan? Tapi rasanya apa Bu? Asam. Ya kan Bu? Warnanya cantik tapi rasanya asam. Kemudian mudah apa Bu? Sifatnya mudah busuk. Ya kan Bu? Nah, kenapa dikatakan generasi sekarang ini adalah generasi strawberry? Karena memang itulah yang sekarang kita hadapi Bu. Anak-anak kita zaman sekarang ini Bu, ya kan Bu, adalah anak-anak yang memang mentalnya itu butuh imun yang sangat kuat. Ya Bu ya, jadi anak-anak strawberry sekarang ini kenapa dikatakan strawberry? Karena mudah marah. Ya kan Bu? Kemudian apa lagi Bu? Kalau kemauannya nggak dituruti apa Bu? Apa? Tantrum. Ya kan Bu? Tantrum ya kan, bawaannya semua yang dimau itu harus dituruti. Kalau Bapak Ibu pernah nengok Instagram atau di Facebook, ada orang-orang yang buat parodi. Kalau anak-anak tahun 80-an nabrak pintu dibalas. Ya kan Bu? Anak tahun 90-an nabrak pintu, melompat sambil mau balas tapi nggak jadi. Anak-anak tahun selanjutnya begitu juga. Ya kan Bu? Nah, ketika sudah masuk anak tahun 2000-an, ketika nabrak pintu, mama. Ya kan Bu, nangis. Ya kan Bu, kenapa? Karena jiwanya tadi. Maka nggak heran kenapa dunia pendidikan kita, dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena memang anak-anak kita ini harus dibentuk. Kira-kira kalau memang saat ini kita ditakdirkan sebagai orang tua akhir zaman, dan kita ditakdirkan anak kita tuh dilabeli dengan generasi strawberry, apa mau kita biarkan Bu? Kita biarkan Bu? Enggak kan? Berarti kita harus punya upaya. Upaya untuk apa? Upaya untuk memperbaiki anak-anak kita tadi Bu. Walaupun ini akhir zaman yang memang tantangan ini harus kita hadapi. Ya kan Bu? Anak kita yang tadi tantrum, yang kalau nggak dikasih suka marah, kemudian kalau nggak dituruti kemauannya nangis. Ya kan Bu? Itulah mental yang harus kita rubah. Maka insya Allah hari ini yang akan kita sama bawakan itu materinya ya Bu ya, tentang sinergi orang tua dan sekolah mendidik generasi tangguh. Ya Bu ya, apa itu sinergi? Sinergi itu saling berhubungan, ya, saling berhubungan antara orang tua dan sekolah. Jadi jangan ketika jalan nabrak pintu langsung nangis, langsung tantrum. Kemudian ketika orang guru-guru atau mu'alimah marahin, ya kan Bu, mana pensilnya? Tinggal mu'alimah. Besok pensilnya ditinggal ya, kata mu'alimahnya. Besok spotnya tinggal. Langsung sampai rumah ngadu, nggak mau sekolah di Nur Hasanah, dimarahin sama Bu Septa. Misalnya ya kan Bu, langsung orang tuanya
Bu Septa tadi marahin anak saya ya. Saya ini Kapolres tuh. Ya kan, contoh ya Bu, contoh. Jadi artinya apa Bu? Artinya ketika anak kita menghadapi masalah di sekolah, kegagalan dimanapun, kita harusnya menjadi orang terdepan yang memvalidasi kesalahan itu, bukan malah kita mendukung anak kita dan melindungi anak kita. Makanya saya bilang dunia pendidikan kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan di sini saya juga pernah menjadi seorang guru selama 13 tahun Bu, menjadi guru RA. Jadi saya tahu bagaimana guru itu yang sangat luar biasa. Saya tanya, anak ibu kalau datang ke sini jam berapa anak bapak ibu? Jam 7:30 apa jam 8? 7:30. Gurunya datang jam berapa Bu? Jam 7. Berarti duluan gurunya ya. Kalau pulang anak ibu pulangnya jam berapa? 10:30. Mu'alimah pulangnya jam berapa? Kok Mu'alimah Septa jangan ditanya. Beliau paling betah di sini. Sore pun betah dia pulang. Mu'alimah Linda pulang jam berapa selesai mengajar? Jam 11 atau jam 11:30. Artinya guru-guru atau mu'alimah datang lebih dulu dan pulang lebih lama. Kalau ibu-ibu bilang, ya wajarlah Bu Titi, wajarlah Umi, namanya dia gurunya. Memang benar. Tapi yang harus kita hargai adalah Bu, coba ibu tanya, mu'alimah di sini ketika mengajar punya nggak asuransi jiwa? Enggak kan? Ketika jalan dari Secanggang, dari Kampung Nangka, Mu'alimah Septa, mohon maaf, Allah jauhkan, terjadi kendala misalnya kecelakaan, kira-kira karena ngejarkan jam 7 harus sampai di rumah sana, ada nggak asuransi yang mengcover mu'alimah kita? Nggak ada Bu. Kira-kira kalau misalnya mu'alimah Linda sampai umurnya 50 tahun karena di sini lingkungannya bagus, nyaman ngajar di sini, ada nggak pensiunannya Bunda Syarifah? Nggak ada loh Bu. Sementara kita yang kerja di kantor, saya juga kerja di kantor Ibu, saya kerja di Kemenak. Saya tanya ibu-ibu yang kerja di kantor, pergi jam berapa? Ada yang kerja di kantor Bu, kantor dinas ada? Jam berapa Bu datangnya? Hah? 7:30 balik lagi, ya sama. Iya kan? Nah itu saya tunggu tadi, mana yang 7:30 datang ke kantor, coba saya mau tanya. Ternyata habis pinjer, balik lagi. Mu'alimah bisa nggak habis pinjer pulang lagi? Anak yang gondeli mu'alimah mau kemana? Ya kan Bu? Jadi artinya apa Bu? Sangat jauh. Dan kalau kita bandingkan dunianya ya Bu ya, secara dunia, kalau gaji secara akhirat itu nggak usah kita kaji. Gaji secara dunia, gaji guru-guru itu Bu, dibandingkan kita kerja di kantor, itu seperujungnya loh Bu. Sementara kinerja guru-guru, kerja guru-guru itu lebih dibandingkan kita yang kerja di kantor. Bener apa bener? Maka dari itu Bu, kalau misalnya udah seperti itu, ayo kalau kita sudah sadar dan kita bisa menghargai guru-guru anak kita, maka ketika ada masalah anak kita ngadu dan sebagainya, dan maunya semua orang tua yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan harus sadar akan ini, bahwa guru itu bukan malaikat, dan guru itu bukan satpam, guru itu bukan baby sister yang ketika sendoknya hilang, mu'alimah sendok saya Tupperware hilang warna ungu, carikan ya mu'alimah. Ya kan? Ketika sepatu anaknya hilang, mu'alimah sepatu anak saya harga 500.000 loh, saya nggak mau tahu, pokoknya carikan, kalau nggak tolong ganti. Jangan ya Bu ya, jangan ya Bu ya. Jadi artinya kita harus menjadikan guru-guru ini sesuatu yang membuat anak kita juga menghargai. Ketika kita sudah menghargai, maka harus apa? Itu tadi, kita masukkan hal-hal baik terhadap anak kita ketika anak-anak kita mengalami kegagalan. Kedekatan antara orang tua terhadap anak, ya Bu. Jadi itu yang harus kita bangun. Maka saya bilang tadi, kalau anak kita sudah dekat, kita sama anak kita hatinya sudah nyatu ya Bu ya, satu sama lain, maka insya Allah apapun yang kita sampaikan itu akan sampai kepada anak. Di mana? Kenapa anak-anak SMP yang belum waktunya pulang, mereka pulang dan mereka merokok di warung-warung, itu saya merasa sedih Bu. Berarti itulah gambaran generasi kita saat ini gitu. Dan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, itu juga tanggung jawab kita sebagai orang tua Bu. Bisa jadi anak-anak yang seperti itu, mohon maaf, anak-anak SMP, anak SMA yang umurnya sebenarnya masih sangat dini, mereka berpacaran, berboncengan karena mereka merasa bahwa si dia yang bisa mengisi tangki cinta itu. Maka tugas kita Bu, kalau kita punya anak, jangan pernah malu untuk mengatakan mama sayang kakak, mama sayang adik. Jadi segitu mengefeknya lah Bu, kata
sampaikan kepada anak kita sering-sering kita sampaikan, I love you abang, I love you, mama sayang sama abang. Nanti dia akan membalas perasaan itu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin anak kita seperti apa, kita dulu yang memulakan ya Bu. Jadi yang pertama itu tadi adalah secure attachment, kedekatan kita yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua, jangan sampai insecure attachment atau merasa canggung ketika anak dekat kepada kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib apa Bu? Pasti Bapak Ibu tahu, didiklah sesuai zamannya, ya kan Bu? Terus lanjut 7 tahun pertama jadikan dia kaca atau batu, kita layani dia dengan sepenuh hati. 7 tahun kedua didik dia, kalau dia membantah itu kita bisa tegaskan, ya kita wajib hukum dia. 7 tahun ketiga jadikan dia sahabat kita. Masya Allah, itu Ibu Lia, Masya Allah. Ibu Lia nanya berapa? Anaknya 2 ya. Yang pertama apa yang kedua di sini? Yang pertama, Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Nah benar ya Bu ya. Jadi itulah tahapan pendidikan dalam Islam. Maka beri tanggung jawab ketika ayah sudah di tahun 7 kedua. Anak yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia berasal dari oh ya, suami. Saya kan cuma 4 orang yang suaminya ikut ya. Berasal dari suami yang membahagiakan. Jadi bapak-bapak mulai dari sini, langkahkan kaki, niatkan bahwa akan berusaha membahagiakan istrinya. Bantu pekerjaan apa yang bisa dibantu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu. Ibu itu adalah amanah. Kalimat ibu itu adalah amanah, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang sudah kita emban. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah jaga kita, bisa mendidik generasi kita menjadi generasi yang tangguh. Mungkin itu saja. Segala kekurangan datangnya dari saya, segala kelebihan datangnya dari Allah. Mari sama-sama kita jalankan. Terakhir, jalan-jalan membeli mentega, tidak lupa membeli coklat. Pendidikan agama dalam keluarga, insya Allah selamat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang dengan lalapan. Makan siang dengan lalapan. Makannya di rumah Pak Abu. Kami segenap Dewan Guru mengucapkan selamat Hari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ku mendengar kalimat sayang apa kabarmu, sungguh remuk rasa hatiku, buatmu harus bertanya. Takkan lama, takkan ku ingkari lagi, segera berlari. Tak perlu menungguku kan datang hari ini. Pulang ke pelukanmu, tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua, gunawan dalam petuahmu. Ibu, 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 aku rindu. Sungguh sulit buatmu percaya, tiada yang berubah. Bulan yang terus silih berganti, belum juga ku cium tanganmu. Takkan lama, takkan ku ingkari lagi. Kertas yang sudah Ibu terima, kita bisa nyanyi sama-sama sambil mengikuti syair yang sudah dipegang.
Ibu, kau adalah wanita hebat yang selalu memberi kasih, memberi sayang, memberi cinta. Hari ini kami juga sudah menjadi para ibu. Kami tahu betapa beratnya perjuanganmu, Ibu. Kami tahu betapa susahnya kau mengandung dan melahirkan kami. Bahkan ketika kami besar, tidak jarang nada kami, suara kami menyakiti perasaanmu. Ibu, maafkan kami atas segala kesalahan kami. Maafkan kami atas taat kami yang masih jauh. Maafkan kami yang sering lupa mendoakanmu. Maafkan kami yang lebih sering peduli terhadap kehidupan kami yang baru, Ibu. Tidak ada yang bisa kami persembahkan, tidak ada yang bisa kami berikan selain doa kami kepadamu, Ibu. Selain doa ikhlas kami untuk kau, Ibu. Selamat Hari Ibu untuk para ibu. Selamat Hari Ibu untuk para ibu hebat. Selamat Hari Ibu untuk kita semua para ibu hebat. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita, kuatkan hati kita untuk menjalani semua ujian dan sekuat tenaga menjadikan anak kita anak hebat, anak kita anak tangguh dengan berpegangan Allah menjadi penolong kita.